Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas kesempatan yang diberikan kepada kita bahwa hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Meskipun kondisi sekarang sedang pandemi ya, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti sekarang ini, yaitu melalui tatap muka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa dulu, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, supaya kita tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Doa dimulai. Nah, saya cek dulu ya siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Satu kelompok kecil ini ya? Ya. Baiklah. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Jadi ini adalah pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di atas, ada dua. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi organ pernapasan. Kemudian yang kedua, memahami mekanisme pernapasan. Setelah kita menyampaikan tujuan, kita akan melakukan apresiasi sebagai pendahuluan kita dengan memutar sebuah video. Jadi ini video tentang sistem pernapasan pada manusia. Silakan disimak. Ini bisa dilihat organ pernapasan pada manusia. Jadi ini adalah fungsi dari organ-organ pernapasan. Ada faring, ada laring, ada trakea dan ada bronkus. Nah, dari video tentang proses pernapasan pada manusia tadi, kita bisa mengetahui beberapa hal bahwa yang dimaksud dengan sistem pernapasan itu adalah, ada yang bisa berpendapat? Sistem yaitu menghirup udara dan juga menafasnya hingga menghasilkan oksigen dan juga karbon dioksida. Oh ya, jadi proses pernapasan itu berarti kita menghirup oksigen, artinya memasukkan oksigen ke dalam tubuh, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini ada proses pertukaran gas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik, ada yang disebut dengan teknik kompetensi sosial emosional, yang disingkat dengan istilah KSE. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan melakukan beberapa teknik pernapasan. Nah, bisa dilihat di atas, ini adalah teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Apa tujuan kita melakukan teknik dengan kesadaran penuh itu? Beberapa tujuannya bisa untuk meningkatkan fokus, kemudian memberikan konsentrasi yang lebih pada saat kita belajar. Jadi ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk membantu kita meningkatkan kualitas belajar kita. Salah satunya bisa untuk supaya kita lebih fokus dalam belajar. Nah, teknik bernapas dengan penuh itu kita punya langkah-langkah di sini. Jadi anak-anakku bisa melihat tekniknya. Ini kita sebut sebagai teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Ini saya perbesar dulu ya, supaya tampilannya bisa. Ya, bisa dilihat. Jadi pertama apa yang kita lakukan? Ya, kita
berhenti melakukan kegiatan apapun, kemudian kita menarik nafas dalam-dalam, kemudian melepaskannya perlahan-lahan. Kemudian mengulangi mengambil nafas dan mengeluarkan sebanyak 10 kali. Kemudian ini bisa dijelas. Kemudian kita memperhatikan bagaimana gerakan dada dan perut naik secara perlahan-lahan. Kemudian kita akan merefleksikan apa yang kita rasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Jadi ini bisa kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh, kita lanjutkan dengan teknik memeriksa perasaan diri. Langkah-langkahnya juga sudah ada di atas. Jadi kita akan menuliskan tentang perasaan yang dialami, kemudian atau dirasakan, dan isi pikiran setelah menjalani teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Jadi ini ibu sudah punya lembar refleksi diri, jadi saya bagikan. Jadi selesai kita melaksanakan latihan bernafas dengan kesadaran penuh, kita akan isi lembar refleksi diri. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Sudah ya? Ya. Jadi kita akan lakukan teknik ini. Ya, silakan di anak-anakku coba dibaca dengan baik. Kita lakukan. Berarti kita berhenti dulu dari segala aktivitas. Ya, seperti ini mungkin bisa dilihat. Kemudian kita menarik nafas dalam-dalam. Ayo semuanya. Kemudian melepaskan secara perlahan-lahan. Kita ulangi sebanyak 10 kali. Lepaskan lagi. Perhatikan gerakan dada dan perut. Lepaskan lagi 10 kali. Nah, kemudian kita akan merefleksikan apa yang kita rasakan. Berikutnya cukup 10 kali. Nah, kemudian kita akan merefleksikan apa yang kita rasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan kita ya. Nah, selanjutnya kita langsung dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita akan menuliskan tentang perasaan yang dialami dan dirasakan dan isi pikiran setelah menjalani teknik dengan kesadaran penuh. Teknik memeriksa perasaan diri ini berisi tentang pertanyaan sebagai berikut. Jadi ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, secara fisik ya, tubuh saya merasa bagaimana setelah melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, secara mental saya merasa bagaimana. Jadi apa yang kita rasakan, perasaan kita ya setelah tadi melakukan pernapasan sebanyak 10 kali. Kemudian secara emosi saya merasa seperti apa. Nah, di sini lembar refleksi diri sudah ada, jadi anak-anakku bisa mengisinya. Ya, sudah ya? Sudah ya? Jadi inilah hasil kita setelah melakukan 2 teknik KSE, yaitu teknik bernafas dengan kesadaran penuh dan teknik memeriksa perasaan diri. Nah, semoga melalui teknik ini ya kita bisa menerapkannya juga untuk aktivitas kita di selain kita dalam pembelajaran. Ini bisa dilakukan untuk mengurangi stres. Jadi kadang-kala kita punya banyak masalah di rumah, punya banyak pekerjaan, yaitu bisa meningkatkan stres. Nah, melalui teknik ini bisa kita lakukan untuk mengembalikan fokus kita. Nah, selanjutnya kita akan lanjut tentang sistem pernafasan. Nah, apa hubungan antara teknik bernafas dengan kesadaran penuh dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa hubungannya? Ya. Jadi materi kita hari ini adalah sistem pernapasan. Kemudian tadi kita melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Nah, apa hubungannya? Bahwa kedua-duanya itu merupakan aktivitas yang kita lakukan ya. Yang satunya itu memberikan pemahaman kepada kita tentang sistem organ pernafasan dan proses pernafasan pada manusia. Kemudian yang
teknik latihan tadi itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa ketika kita melakukan teknik pernapasan dengan kesadaran penuh itu bisa meningkatkan fokus ya, sehingga belajar tentang sistem pernapasan itu kita akan menemukan satu hal baru, bahwa selain kita bisa mengembalikan fokus, kita juga mendapatkan ilmu yang baru ya. Kemudian berikutnya bisa diperhatikan di atas. Nah, untuk materi tentang sistem pernapasan itu kita punya beberapa pertanyaan nanti akan dijawab. Tapi sebelum itu saya akan membagi kelompok dulu. Ya, saya akan membagi kelompoknya. Di sini ada 5 orang yang hadir ya. Berarti kita bisa bagi 2 kelompok saja. Jadi Dharma dengan Rahma itu satu kelompok, kemudian Atika, Putri dan ya itu kelompok dua. Nah, di sini kita punya pertanyaan yang nanti akan dikerjakan. Soalnya bisa dilihat. Ini soalnya ada 3. Yang pertama yaitu jelaskan proses pernapasan pada manusia, kemudian tuliskan fungsi masing-masing organ pernapasan, kemudian tuliskan contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, untuk kegiatan kita ini, jadi Ibu akan melakukan diferensiasi proses dan diferensiasi produk bagi siswa yang bisa menjawab soal dengan baik dan benar ya, dan dikirim tepat waktu. Jadi ini nanti soalnya bisa dikerjakan di rumah dan bisa nanti dibawa kembali ya setelah selesai dikerjakan, atau kita akan periksa pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang belum bisa menjawab soal karena kurangnya pengetahuan, ini dapat mengirimkan jawaban dengan memilih soal yang dapat dikerjakan dengan benar. Jadi yang belum mengerti mengenai soal tadi, ya boleh dikerjakan yang dipahami saja. Bagi yang belum, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagi siswa yang sama sekali belum bisa mengirim jawaban, ya atau belum bisa mengerjakan jawaban karena belum memahami materi, ini nanti dapat mengirimkan jawabannya dengan bantuan dari orang tua. Jadi jika ada yang belum mengerti tentang materi ini, ya maka soal tersebut itu bisa ditanyakan kepada orang tua untuk mendapatkan jawaban. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika tidak, kita akan melakukan refleksi untuk mengevaluasi kembali hal-hal apa saja yang telah tadi kita lakukan ya. Yang pertama, bagaimanakah perasaan saya ya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi ini. Saya berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini itu memberikan manfaat kepada kita ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang diperoleh dari aksi ini ya, kemudian perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi beberapa hal yang kita peroleh dari aksi yang kita lakukan ini, yang pertama tentu kita sudah mengetahui tadi bagaimanakah teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Kemudian beberapa teknik yang lain seperti memeriksa perasaan diri, karena sebenarnya teknik tentang kompetensi sosial emosional itu sangat banyak. Nah, apa tujuannya? Ya, ini untuk memberikan kemampuan kepada kita ya, bagaimana kita bisa mengelola sosial dan emosional kita. Karena kadang kita melakukan hal-hal di luar dugaan ketika kita merasakan tekanan ya, apalagi kalau kita punya banyak aktivitas kan. Biasanya uring-uringan di rumah, malas belajar, itu sebenarnya adalah akumulasi dari ketidaknyamanan yang sudah kita rasakan akibat aktivitas yang terlalu banyak. Nah, melalui teknik KFC kita bisa lakukan. Nah, kita bisa mengembalikan kembali kesadaran diri kita, mengembalikan fokus kita, dan memeriksa perasaan diri kita
untuk bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita untuk melakukan latihan tadi. Nah, selain tujuan yang tadi juga, salah satu tujuannya juga karena kita belajar tentang sistem pernafasan, jadi kita betul-betul langsung mempraktekkan bagaimanakah ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi itu adalah aktivitas yang langsung kita lakukan. Kemudian mengenai perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran, karena tadi saya inginnya membagi 3 kelompok, ya, tapi karena kita hanya berlima, ya, ada 5 siswa, jadi saya hanya membaginya 2. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menghadirkan siswa lebih banyak, ya, sehingga pembelajaran kita itu lebih maksimal lagi. Ya, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa hasil pembelajaran kita ini tentunya terkait tentang pengalaman kita masa lalu. Nah, kita belajar, ya, berbagai hal, ya, tentunya kita mendapatkan banyak pengalaman. Nah, pengalaman apa yang kalian sudah rasakan ketika kita melakukan teknik tadi? Ada bisa memberikan jawaban? Perasaan saya merasa lebih rileks dan juga semua beban dari pikiran saya lebih. Ya, yang lain mungkin ada yang memberikan pendapat selain Dharma? Silakan. Kita merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan tadi, ya, bagaimana teknik tadi itu mempengaruhi kita, ya. Apakah yang lain bisa memberikan jawaban selain Dharma? Atika mungkin, silakan. Ya, disebutkan saja, nak, bagaimana tanggapannya. Ya, tentunya merasa lebih lega, kan? Jadi keterkaitan hasil pembelajaran kita dengan kegiatan kita tadi itu bahwa teknik bernapas dengan kesadaran penuh, ya, kemudian memeriksa perasaan diri itu merupakan teknik dari KSE yang bisa kita gunakan bukan hanya dalam pembelajaran tetapi di luar pembelajaran pun. Dan ini bisa juga kita sampaikan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada kakak kita, kepada siapa saja yang kita kenal, ya. Ini bisa membantu kita untuk mengembalikan kembali fokus kita, kemudian mengembalikan kesadaran diri kita secara penuh, kemudian meningkatkan empati kita kepada orang lain, kemudian meningkatkan daya lenting, ya, atau resiliensi, dan tentunya memberikan latihan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya adalah 5 kompetensi KSE yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui teknik-teknik yang kita gunakan tadi. Nah, 2 teknik ini adalah mewakili teknik dari KSE. Sebenarnya untuk tekniknya itu sangat banyak, ya. Untuk masa mendatang, kita berharap semoga teknik yang kita lakukan tadi ini bisa kita rutinkan, kita lakukan sebelum pembelajaran kita mulai, ya. Jadi ibu berharap semoga apa yang kita sampaikan hari ini, ya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagaimana cara kita bisa mengelola emosi, mengelola hubungan sosial kita dengan orang lain, agar kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Jadi terakhir, akhir kata, ibu ingin menyampaikan tetap gunakan apa? Gunakan masker, ya. Kemudian tetap jaga jarak dan tentunya rajin cuci tangan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.